Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ristanti Mulia Indraloka, mahasiswi FKIP Universitas Jember. Pada video kali ini, kita akan belajar bersama tentang listrik statis, khususnya pada bab muatan listrik dan hukum Coulomb. Oleh karena itu, mari kita belajar bersama dan simak terus video ini. Apa sih yang dimaksud dengan listrik statis? Coba kalian perhatikan gambar di samping saya ini. Ada 3 buah peristiwa yang mengindikasikan sebuah listrik statis. Gambar yang pertama adalah sebuah balon yang digosokkan ke wall, kemudian didekatkan pada rambut seorang anak. Maka rambutnya akan tertarik. Dan peristiwa yang kedua adalah sebuah penggaris plastik yang sudah digosokkan ke wall, kemudian didekatkan ke potongan-potongan kertas kecil. Apa yang terjadi? Potongan kertas tersebut akan tertarik. Dan peristiwa yang ketiga itu sama halnya dengan peristiwa yang pertama, yaitu penggaris yang telah digosokkan ke kain wall, kemudian didekatkan ke potongan-potongan kertas kecil. Dan yang terjadi adalah potongan kertas kecil tersebut akan terangkat. Wow, menarik bukan? Lalu, kenapa hal itu bisa terjadi? Sungguh menarik bukan? Jadi, listrik statis itu apa? Jadi, listrik statis adalah sekumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang terdapat pada suatu permukaan benda. Listrik statis juga dapat diartikan sebagai suatu gejala kelistrikan yang timbul di permukaan benda dalam waktu yang singkat. Kenapa demikian? Karena tidak ada aliran listrik yang mengalir secara konstan dan umumnya dialami oleh benda yang tidak dapat dialiri arus listrik. Seperti apa? Penggaris plastik ataupun sisir plastik. Nah, sekarang kita bahas tentang muatan listrik. Coba kalian bayangkan ada 2 buah batang kaca yang digosokkan ke kain sutra. Ketika keduanya didekatkan, maka yang terjadi adalah keduanya saling menjauh atau saling tolak menolak. Kemudian ada 2 buah batang plastik dan digosokkan ke wall. Kemudian mereka didekatkan. Apa yang terjadi? Mereka akan saling tolak menolak. Lalu apa yang terjadi ketika sebuah batang kaca yang digosokkan ke sutra didekatkan ke sebuah batang plastik yang digosokkan ke wall? Maka yang terjadi adalah mereka akan saling tarik-menarik. Sebuah peristiwa yang menarik. Kedua peristiwa tersebut mengindikasikan adanya suatu muatan listrik. Jadi, muatan listrik dapat diartikan sebagai muatan dasar yang dimiliki oleh suatu benda, dan muatan dasar tersebut mampu membuatnya mengalami gaya pada benda lainnya yang berdekatan dan juga memiliki muatan listrik. Benjamin Franklin menyarankan kedua jenis muatan tersebut diberi nama muatan positif dan muatan negatif. Suatu benda dikatakan bermuatan positif ketika benda tersebut kekurangan elektron. Lalu, benda dikatakan bermuatan negatif ketika benda tersebut kelebihan elektron. Dan benda dikatakan netral ketika jumlah proton dan neutron adalah sama. Coba kalian perhatikan ilustrasi berikut. Ketika 2 muatan listrik yang sejenis didekatkan, yang terjadi adalah gaya tolak-menolak. Tetapi, ketika 2 muatan listrik yang tidak sejenis dan didekatkan, akan terjadi gaya tarik-menarik. Muatan positif adalah muatan yang sejenis dengan batang kaca yang digosokkan ke kain sutra. Karena elektron dari batang kaca itu pindah ke kain sutra, sehingga batang kaca bermuatan positif. Lain halnya dengan batang plastik yang digosokkan ke wall. Maka elektron yang ada pada kain wall akan pindah ke batang plastik,
sehingga batang plastik itu bermuatan negatif. Sekarang mari kita bahas tentang hukum Coulomb. Pada tahun 1786, seorang ahli fisika berkebangsaan Prancis yang bernama Charles Augustin de Coulomb menyatakan hasil eksperimennya yang berbunyi gaya interaksi antara dua buah benda titik bermuatan listrik itu sebanding atau berbanding lurus dengan muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut. Dan secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. Dengan nilai konstanta atau K adalah sebesar 1/4 pi epsilon 0. Dengan F adalah gaya Coulomb dengan satuan Newton atau N, lalu Q1 dan Q2 adalah muatan masing-masing partikel dengan satuan Coulomb atau C, dan R adalah jarak antara kedua muatan dengan satuan meter atau M, dan epsilon 0 adalah permitivitas ruang hampa atau vakum dengan nilai 8,85 dikali 10 pangkat 12 C kuadrat per nm kuadrat, dan yang terakhir adalah K atau konstanta pembanding dengan nilai 9 dikali 10 pangkat 9 nm kuadrat per C kuadrat. Ketika kita membahas tentang hukum Coulomb, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama adalah hukum Coulomb hanya berlaku untuk muatan titik atau ukuran muatannya itu jauh lebih kecil daripada jarak kedua muatannya. Lalu yang kedua adalah tetapan epsilon 0 atau permitivitas hampa hanya digunakan bila muatan tersebut berada dalam ruang hampa atau udara. Karena permitivitas udara hampir sama dengan permitivitas hampa. Untuk yang ketiga adalah hukum Coulomb hanya berlaku untuk setiap pasangan muatan titik. Dan yang keempat adalah arah gaya F pada suatu muatan itu ditentukan oleh jenis tandanya atau tanda jenis pasangan yang melakukan gaya padanya. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah gaya interaksi antara dua buah muatan listrik adalah besaran vektor. Kita masuk ke contoh soal. Terdapat dua buah muatan listrik A dan B yang berada sejauh 6 cm menghasilkan gaya 50 Newton. Jika muatan B digeser ke kanan sejauh 6 cm, maka besar gaya tarik pada muatan A dan B adalah. Mula-mula perhatikan ilustrasi yang menggambarkan informasi pada soal. Diketahui R1 sama dengan 6 cm, F1 sama dengan 50 Newton, dan R2 sama dengan 12 Newton. Ditanyakan F2 atau gaya interaksi setelah muatan bergeser. Jawab, jika F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat, maka F itu sebanding dengan 1 per R kuadrat. Sehingga F2 dibanding F1 sama dengan 1 per R2 kuadrat per 1 per R1 kuadrat. Lalu F2 dibanding F1 sama dengan R1 dibanding R2 kuadrat. Sehingga dimasukkan nilainya F2 dibanding 50 sama dengan 6 kuadrat per 12 kuadrat. Dihasilkanlah gaya Coulomb antara muatan A dan B sebesar 12,5. Pokok bahasa yang selanjutnya adalah kita akan membahas tentang resultan gaya Coulomb pada sebuah muatan titik yang dipengaruhi oleh dua buah muatan lain. Sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut. Terdapat 3 buah muatan, yaitu Q1 yang muatannya positif, Q2 yang muatannya juga positif, dan Q3 yang muatannya negatif. Di sini kita akan mencari besar gaya Coulomb yang terjadi pada Q2 atau muatan Q2. Nah, bagaimana caranya? Kita uraikan dulu vektor gaya yang bekerja pada Q2. Yang pertama, vektor gaya Coulomb yang bekerja pada muatan Q2
yang disebabkan oleh Q1 adalah F12. Kenapa arahnya ke arah kanan? Karena antara Q1 dan Q2 itu saling tolak-menolak atau saling menjauh karena sama-sama positif atau sejenis. Lalu yang kedua adalah kita uraikan vektor gaya kolom yang bekerja pada Q2 yang disebabkan oleh Q3. Arah gaya kolomnya adalah ke kanan. Kenapa demikian? Karena antara Q2 dan Q3 itu muatannya berbeda atau positif dengan negatif, yang artinya akan saling tarik-menarik. Maka F23 arahnya ke kanan atau menuju ke Q3. Sehingga vektor gaya kolom yang bekerja pada muatan Q2 adalah, saya lambangkan di sini F2. Nilainya menjadi F12 ditambah F23. Mari kita masuk ke contoh soal. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika muatan listrik Qb sebesar 2 mikrokolom terletak di antara muatan Qa dan Qc, yang besarnya berturut-turut adalah 1 mikrokolom dan 4 mikrokolom, tentukanlah resultan gaya kolom yang terjadi pada muatan Qb. Mula-mula kita tuliskan dulu apa yang diketahui pada soal, yaitu Qa sama dengan 2 mikrokolom atau 2 dikali 10 pangkat min 6 kolom. Lalu Qb sama dengan 1 mikrokolom atau 10 pangkat min 6 kolom, dan Qc sama dengan 4 mikrokolom atau 4 dikali 10 pangkat min 6 kolom. Dengan jarak RAB sama dengan RBC yaitu 1 meter. Dan ditanya Fr. Lalu kita jawab dengan mencari FBA dan FBC terlebih dahulu. Untuk mencari FBA kita rumuskan K Qb dikali Qa per RAB kuadrat. Lalu kita masukkan nilainya dan dihasilkanlah 18 dikali 10 pangkat min 3 Newton. FBC menggunakan rumus K Qb dikali Qc per RAC kuadrat. Lalu dimasukkan nilainya sehingga dihasilkan 72 dikali 10 pangkat min 3 Newton. Karena kedua gaya segaris namun berlawanan arah, maka resultan adalah gaya kolom yang dialami muatan B, yaitu F total atau Fr sama dengan BC dikurangi FBA, yaitu 72 dikali 10 pangkat min 3 Newton dikurangi 18 dikali 10 pangkat min 3 Newton. Dihasilkanlah 54 dikali 10 pangkat min 3 Newton. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara umum, gaya kolom yang bekerja pada suatu muatan itu merupakan resultan atau penjumlahan vektor dari gaya-gaya yang bekerja pada muatan tersebut yang diakibatkan interaksi dengan muatan yang lain yang berada di sekitarnya. Selesai sudah pembahasan kita hari ini mengenai listrik statis, khususnya subbab muatan listrik dan hukum kolom. Semoga setelah menonton video ini kalian lebih paham dan bisa mengerjakan soal-soal yang ada. Terima kasih sudah menonton video ini dan tetap semangat dalam belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.